Saya sendiri kadang-kadang di pendampingan retret, ya saya bilang loh sama orang tua, ya sama anak-anak, "Kamu udah menghadirkan surga belum?" Hmm. Ya, entah itu sedang diberi, istilahnya, nasib buruk ya. Nah, itu saya selalu ingatkan, "Kamu udah menghadirkan Tuhan belum?" Orang kan suka memikirkan tabur tuai dengan hukum karma, itu gimana? Eee Jumpa kembali di Besan Belajar Santai dengan Romo Hadi. Hari ini kita akan mendalami tentang surga, tapi bukan surga yang di sana. Kita mau menghadirkan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata ini. Dan kembali bersama dengan Mas Aga, dan kita berusaha supaya surganya itu bukan surga yang yang jauh di sana, tetapi yang ada di sini. Bagaimana komentar Mas Aga dulu? Ya, Romo, banyak kan orang pikir, "Nanti dulu deh," ya, kan surganya masih jauh, ya. Iya. Petobatannya nanti dulu pas mau detik-detik terakhir aja, seperti itu, Romo. Nah, ini bagi saya keliru ya, Romo, ya. Iya. Karena dia tidak menciptakan surga itu di kehidupannya dia, gitu. Dan ini yang kemudian, kita harus bertanya, ya kebetulan saya juga katekis, Romo, ngajar di paroki, pokoknya udah Sabtu Minggu tuh ngajar tuh, Mo. Oh, iya. Kelas ini, kelas itu, kelas Krisma, kelas komuni pertama, ya. Tapi itu menjadi keasikan saya bahwa saya kasih tahu bahwa di gereja Katolik itu kaya sekali, ya. Kaya dengan nilai-nilai surga, dan itu yang kita harus tanamkan di kehidupan kita. Itu, Romo. Iya. Itulah kenapa saya juga mau mengadakan belajar santai ini, karena saya sebenarnya merasakan bahwa gereja kita itu kaya sekali. Kadang-kadang saya punya pengalaman-pengalaman aha gitu. Wow, gereja Katolik itu luar biasa. Jadi semacam begini, saya kan dibaptis sejak bayi ya. Istilahnya saya nggak salah apa-apa dibaptis gitu ya. Nah, terus saya pernah mengalami pemberontakan-pemberontakan gitu, tapi lama-lama saya merasa ini Katolik adalah sudah luar biasa, dan saya merasa bahwa orang tua saya benar-benar memberikan yang terbaik buat saya. Sehingga tugas saya selanjutnya adalah semakin mendalami, semakin mengupas, melihat kekayaan gereja Katolik. Menurut saya begitu, Romo. Mas Aga. Iya, Romo. Nah, surga itu kalau saya tanya ya sama Romo, Romo kan tiap hari ekaristi dong ya? Ekaristi menghadirkan surga dong, ya. Nah, menurut Romo, yang Romo pelajari, surga itu apa sih? Kalau menurut saya, ketika saya merasakan damai, itu sudah mengalami itu surga. Atau juga saya memberikan pelayanan, lalu pelayanannya itu bukan cuma biasa kan kalau saya pelayanan terus, "Oh terima kasih ya," itu masih istilahnya surga kecil. Tetapi ketika kemudian saya merasakan sendiri gitu ya, melihat sendiri bahwa mereka itu mengalami berkat dari pelayanan saya, nah itu saya baru merasa, wow, saya merasakan itu surga. Itu menurut saya. Berarti ada damai, ada berkat. Ada berkat. Ya. Nah, menurut Romo lagi, ya kita sebagai umat nih Mo ya, untuk menghadirkan damai dan berkat, kan kalau Romo enak, bisa mengaturkan ekaristi, ya bisa istilahnya tiap hari tatap-tatapan nih sama Big Boss ya, sama Tuhan Yesus ya. Nah kalau kita awam gimana Romo? Untuk si damai, terus tadi apa? Berkat. Nah itu Romo punya trik tersendiri nggak untuk awam ya Romo ya? Untuk awam. Problemnya saya Romo ya, bukan awam ya, gimana ya.
Malah saya akan tanya kepada Mas Aga Oh, kalau gimana? oke, baik. Hmm. Ya, kalau saya ya Romo ya, saya sih menghadirkan nilai-nilai surga Romo. Oh. Ya, nilai-nilai surga kalau bagi saya ya, damai tadi, berkat, sukacita, jujur, ya. Lalu sukacita tuh gembira ya Romo ya. Ya. Bahasa sehari-harinya Happy apa? gembira, Bukan happy, happy. sama sukacita. Kalau bahasa rohaninya kan Sukacita. sukacita ya. Nah, Kalau itu dengan damai sejahtera gimana? damai sejahtera ini berhubungan dengan keadilan dan kemapanan. Dan semua kebutuhan kita terpenuhi. Itu surga juga, Pak? Surga juga, Romo. Oh. Ya, surga juga. Nah, ini menghadirkan ini. Ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ya, misalnya di keluarga. Ya, kita udah jujur belum? Ya, kita sudah gembira belum? Gembira itu senyum ya Romo ya. Udah kasih senyum sama mama papa kita, anak-anak kita, atau pasangan hidup kita, suami istri, udah kasih itu belum? Ya, kalau belum ada, kayaknya surganya belum realistis Romo di dalam keluarga kita. Jadi kalau bagi saya konkret aja Romo, ya. Dan ekaristi ya itu jadi cerminan untuk seperti menghadirkan Yesus. Nah, terus kemudian kita praktikkan nih di keluarga kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya saya sebagai owner sebuah perusahaan, saya dengan anak buah saya sudah mewujudkan nilai surga atau belum? Ya. Nah, kalau sudah mencapai itu semua, wah itu udah enak Romo. Yeah. Ya, kita sudah tidak usah mikirkan api pencucian lagi. Kita ya istilahnya tabungan Romo. Yeah. Ya, tabungan istilahnya ya tanda kutip ya. Kalau istilahnya kalau pakai tabungan kan lo hitung-hitungan banget sih seperti itu. Padahal kan kita butuh keikhlasan, kita perlu memberikan itu kepada sesama kita ya. Saya sendiri kadang-kadang di pendampingan retret ya saya bilang loh sama orang tua ya sama anak-anak, kamu udah menghadirkan surga belum? Udah menghadirkan Tuhan Yesus belum di dalam keluarga kamu? Jangan-jangan kamu di sini bisa ketawa-ketawa, nanti habis retret selesai, kamu cemberut sama mama kamu. Kamu ngomel-ngomel sama papa kamu. Seperti itu, Romo. Iya. Ya. Ada orang yang begitu, maksudnya gini, dia nabung dengan perbuatan baik, gitu ya. Sampai begini, ekstrimnya begini, bahwa yang penting kan perbuatannya, gitu. Jadi nggak terlalu peduli ekaristi, nggak terlalu peduli berdoa, nggak terlalu peduli untuk hal-hal yang rohani seperti itu. Yang penting perbuatannya. Menurut Mas Aga gimana? Nah, perbuatannya kunci Romo. Kuncinya nggak ada. Ya, Yesus kalau bagi saya itu kuncian. Ya, gimana saya mau masuk surga? Ya, saya berbuat udah benar-benar ya. Kalau misalnya Tuhan kan balik lagi belas kasih Tuhan ya. Tapi kalau misalnya kunciannya kita pegang juga kan lebih enak loh. Ya, jadi istilahnya saya masuk hutan, saya bawa kompas. Saya mau masuk apartemen ini, saya udah punya kunci. Nah itu lebih istilahnya lebih bernilai. Lebih dalam kehidupan kita jalaninya juga lebih afdol ya, lebih aman, ya, lebih ada jaminan keselamatan. Nah kalau dalam pembicaraan kita sebelumnya kan ada kita membahas soal api pencucian gitu. Misalnya begini, dia berbuat baik, nah tapi dia nggak punya kunci. Itu seperti dia udah di depan api pencucian tapi nggak masuk-masuk apa gimana kalau gitu? Nah, saya sendiri belum pernah mengalami itu ya Romo. Ya. Yang jelas. Nah, maksudnya fungsi kuncinya ini gimana nih? Fungsi kuncinya itu. Kuncinya itu seperti ini Romo. Apa? Mau buka sudah ada kuncinya. Jadi dia mau masuk ke tahap berikutnya sudah ada si Yesus itu. Itu kalau saya, iman saya kan Yesus Kristus. Ya, umat juga seperti itu. Ya. Jadi ketika saya berbuat, landasannya adalah selamat. Lalu tugas untuk menebarkan, ya, memberikan cahaya cinta kasih itu sungguh-sungguh nyata. Gitu. Jadi
si kuncinya ini jadi semakin berfungsi loh, Mo. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya kunci, terus perbuatannya nggak ada, ya sama juga. Balik lagi, ya. Kamu udah dikasih kunci, terus nggak berbuat. Nah, kapan mau bukain kamarnya gitu loh. Ya, jadi kita timbal balik. Ya, dari kitanya berbuat, tapi Tuhan udah kasih kunci sama kita. Ya, atau istilahnya kalau mau lebih detail lagi kalau secara teologi, kunci-kunci itu udah ada di dalam sakramen. Ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, pengakuan dosa, seperti itu. Itu kuncinya ya. Ya. Tapi nggak bisa juga bahwa rajin merayakan ekaristi, istilahnya 24 jam hidup di gereja, tapi kalau berdoa sampai dahinya sampai ini sampai hitam gitu, tapi nggak ada perbuatan, itu juga nggak bisa ya? Nggak bisa juga, Romo. Gitu. Nah, Romo punya ini nggak, Romo? Punya kasus-kasus nggak yang bisa dibagikan ke umat? Kasus apa nih? Kasus misalnya, ini satu keluarga, ya, tidak menghadirkan surga, ya, tidak ada istilahnya pertobatan. Nah, ketika Romo datang, nah, sudah menghadirkan surga, terus kehidupannya menjadi semakin baik. Ada nggak seperti ada kasus-kasus itu? Kalau aku yang terlintas adalah kasus yang begini malah. Mereka kerjasama. Yang istrinya banyak berdoa, suaminya banyak bekerja. Nah, jadi bagi tugas gitu ya. Bagi tugas. Jadi ya si istri urusan kunci, nah ini urusan berbuat baiknya nih si suami, gimana? Oke, baik ya. Sebenarnya sih, jadi ikut pendalaman iman apa istrinya gitu. Gitu. Istilahnya yang ini duniawi, yang ini surgawi. Gitu. Sebenarnya sih harusnya timbal balik ya, Romo. Timbal balik, karena kan nanti yang masuk surga bukan hanya si istri, ya, dua-duanya, couple, ya. Dan saya menyarankan ya seimbang lah, Romo. Harmoni, ya, keseimbangan itu. Jadi si istri juga punya peluang untuk yang duniawi, tapi yang si suami juga punya peluang untuk yang surgawi. Gitu. Jadi dua-duanya bisa berkolaborasi dalam kehidupan di muka bumi ini. Gitu. Jadi tidak bayangan nih, udah lu jatahnya lu. Gitu. Cari duit nih, bisnis, jatahnya lu, enggak seperti itu. Gitu. Ya. Kalau yang bisa seimbang atau semuanya gitu bisa menciptakan surga, rasanya memang nggak mudah saya menemukannya kalau dalam hal gitu. Saya pernah di sebuah keluarga, ya, itu duniawi sekali. Saya pernah kerap kali menghadapi seperti itu. Saya selalu bertanya seperti ini. Kalau ada kasus-kasus, biasanya Tuhan nyentil seseorang dengan hal-hal yang sepele, misalnya dipecat, ya, entah itu sakit, ya, entah itu sedang diberi istilahnya nasib buruk ya. Nah, itu saya selalu ingatkan, kamu udah menghadirkan Tuhan belum? Kamu sudah menghadirkan nilai-nilai surgawi belum dalam kehidupan kamu? Itu kadang-kadang pertanyaan saya itu bisa, yang pertama, bisa membuat dia marah, yang kedua, membuat dia jadi terbengong, ya. Tapi dari semua itu, ya, dia akan bercermin dalam kehidupan dia. Iya ya, jangan-jangan ya ini teguran Tuhan ya. Saya harus menghadirkan nilai-nilai surgawi dalam kehidupan saya. Gitu. Dan kalau ketika sudah menghadirkan Tuhan, nah itu lambat laun kehidupannya menjadi semakin baik. Ada beberapa kasus seperti itu loh, yang konsultasi sama saya, wah ini gak pernah ngaku dosa nih. Nah terus biasanya saya tanya, kamu ngaku dosa terakhir kapan?
wah lupa Mas Aga, sebetulnya. Udah, kamu ngaku dosa dulu, ya kamu ngaku dosa dulu, nanti poin berikutnya akan saya kasih tahu. Seperti itu, Romo. Ada kasus malah begini, orang tuanya tuh baik-baik, ya. Pelayanannya baik, pelayanan di gereja baik, pelayanan di masyarakat baik, tapi kemudian mereka frustrasi karena anak-anaknya itu nggak baik, bukan cuma nggak, nasibnya juga jadi nggak baik juga gitu. Padahal orang tuanya adalah orang tua yang baik, taat sama Tuhan, dan orang yang pelayanannya bagus, ke masyarakatnya bagus, tapi anak-anaknya nasibnya nggak bagus, gimana itu? Nah itu dia, balik ke perorangan, Romo. Hmm. Ya, perorangan, dia punya tugas atau istilahnya, ini saya balik ke ini ya, Romo. Hukum tabur tuai, Romo. Ya, tabur tuai ya. Ini sebenarnya ada satu sesi lagi nih tabur tuai, tapi kita bahas sekarang nggak apa-apa ya. Ya, jadi kita lihat nih si kehidupan dari perorangan ini, ya bener apa enggak? Ya, itu butuh duduk, hening, diam, refleksi bareng-bareng. Ya, ditata lagi kehidupannya. Ya, yang lalu-lalu ya sudah dilupakan. Istilahnya bukan dilupakan ya. Dimaafkan, lalu dia buka lembar baru, kehidupan baru. Nah, itu harus duduk bareng, Romo. Ya. Tapi bukan duduk bareng sama keluarga, enggak, tapi saya atau Romo atau entah itu dari komisi keluarga paroki, ya. Nah, itu biasanya niteni ya, orang itu kehidupan kamu bagaimana? Udah ini belum, udah ini. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah, itu biasanya kena tuh. Ada satu atau dua yang dilewati dalam kehidupannya dia. Ya. Menurut saya sih, karena kita sekarang bicara tentang menghadirkan surga di dunia ini, soal tabur tuai itu cocok sebenarnya kan, kita menabur sesuatu sehingga kita emang hasilnya kita nikmatin juga gitu. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke soal tabur tuai itu, orang kan suka memikirkan tabur tuai dengan hukum karma, itu gimana? Ini sebenarnya berdasarkan dengan tradisi ya, Romo. Tradisi, lalu ada budaya. Ya, kalau karma itu kan masuk ke saudara-saudara kita ya. Ya, tentang agama Hindu, Buddha, ya karma, pakai itu. Nah, kalau kita Katolik itu sebenarnya tabur tuai. Ya, tabur tuai. Lalu ada di mana Yesus sebenarnya sudah melampaui itu semua. Ya, sudah melampaui itu semua, sudah ditebus. Nah, sekarang kitanya nih. Kitanya yang udah ditebus, sadar nggak? Balik lagi dengan kesadaran kita. Jadi istilahnya begini, di kita itu sebenarnya nggak ada karma, karena sesudah ditebus oleh Yesus. Ya. Kalau disebut karma, karena itu karma kita masuk surga gitu, karena ditebus Yesus gitu. Tidak otomatis, Romo. Nggak otomatis. Tidak otomatis. Ya, ada ya istilahnya berjuang. Ya. Ada perjuangan, ada salib. Ya. Nah, ini salib beda lagi nih, Romo. Jadi salib itu apa dalam kehidupan kita, ya, yang jatuh, bangun, ya, lalu kemudian jatuh nyusruk lebih dalam lagi, bangun lagi, itu selalu berkaitan dengan kehidupan Yesus. Dengan berkat Yesus itu sendiri. Jadi bukan kesalahan kita, itu dikaitkan dengan salib. Misalnya, ya saya sembrono nih, Bu. Ya, saya males, saya nggak naik kelas, atau saya nggak lulus. Terus nggak naik kelasnya bagian dari salib. Iya, bener loh. Salib karena nggak naik kelas. Ini adalah salib dari hidup saya, nggak gitu loh. Atau kan kalau sekarang gini, korupsi, ketangkap korupsi, wah ini salib gitu. Nah, itu beda lagi. Beda ya. lagi. Itu jangan disamakan dengan salib. Ya, jadi jangan dipukul rata itu adalah salib, ya, karena kesalahan diri sendiri. Ya. Salib adalah ketika saya melayani, ketika saya sadar bahwa kehidupan saya selalu bersandar pada Tuhan Yesus, terus saya jatuh bangun, nah itu dia. Ya. Jadi bukan
kesalahan saya, kesembronoan saya, terus kemudian saya bilang itu salib, seperti itu Romo. Ya, seperti yang dikatakan dalam budaya gitu, misalnya tentang karma ini kan juga ada karma atau satu lagi itu apa ya, semacam pohon kehidupan apa tuh ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kalau perbuatan itu nggak bagus, akibatnya kena ke anak cucu gitu. Itu gimana? Nah itu dibawa ke kalau saya ya Romo ya. Misalnya konsultasi Tapi seperti itu. apakah begitu bahwa memang begitu? Oh, memang begitu. Memang begitu. Tapi gereja Katolik itu ada satu pengakuan dosa. Bawa saja di dalam pengakuan dosa. Jadi menghadirkan Yesus. Ya, Romo, saya mengakui ini. Jangan-jangan leluhur saya punya kesalahan seperti ini. Dalam pengakuan dosa ini, saya minta ampun, saya minta penitensi. Seperti itu Romo. Itu biasanya saya menyarankan seperti itu. Saya lihat, ini kayaknya leluhur nih. Ya, ini ada istilahnya tadi Romo bilang ya, akar pohon itu ya. Pohon keluarga. Pohon keluarga. Ini dosa leluhur nih, ini dosa asal usul ya. Ini harus dipatahkan. Ya. Nah itu biasanya saya suruh dia untuk pengakuan dosa. Jadi dia dengan leluhurnya yang berdarah daging di dalam dirinya, ya itu memutus. Nah, memutus, lalu kemudian mendoakan leluhurnya biar kembali ke rumah Bang. Jadi buat kita itu selalu seperti lagu, pasti ada jalan gitu ya. Iya. Karena kalau mikirin karma itu kan begini, semacam fatalisme gitu ya. Kalau ya dipukul ya jatuh gitu. Kalau aku misalnya ya seperti matematika lah gitu ya. Aku ngambil 1000, nanti aku akan kehilangan 1000 gitu kan. Nah, itu kan menurut saya fatalisme gitu. Kita nggak akan nggak akan bisa berkutik gitu. Tapi kalau menurut saya nggak begitu sih. Yesus itu menebus kita gitu. Sehingga apa yang kita lakukan di masa lalu itu nggak terus ya kemungkinan adalah dampak-dampaknya gitu ya. Tapi bahwa kita harus menanggung akibatnya 100%, kayaknya enggak, karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Gimana? Iya. Jadi Yesus itu melampaui semua ruang dan waktu. Ya. Tapi itu ingat bahwa kita di muka bumi ini juga punya tugas untuk mewujudkan surga-surga itu, nilai-nilai surga itu. Ya, pasti ada pertilan-pertilan di masa lalu, entah leluhurnya, entah dia, entah tabur tuai dia, dan kita ajak gereja. Gereja istilahnya sebagai apa ya? Sebagai pendamai lah. Ya, sebagai pendamai. Jadi bukan sebagai seorang hakim yang sangat berkuasa, kamu ditolak dari surga. Enggak seperti itu. Tapi ada satu cara, yaitu pengakuan dosa. Ya, ini bagi saya sebagai pendamai, pendamai antara yang kubu di sini sama yang kubu sini, sehingga dia menemukan, oh iya, ini dia. Jadi seperti tangan ini mau gimana ya? Didamaikan. Gitu. Waktu saya masuk ke Kelapa Gading ini, kalau saya khotbah saya suka bawa bumerang. Iya. Maksudnya apa? Iya. Jadi ya itu daripada bawa benih kan kecil, susah kan tabur tuai, ya kan? Saya bawa bumerang, apa yang kau lempar akan kembali kepadamu. Gitu. Bumerangnya dilempar? Enggak. Oh enggak. Nah itu salah satu cita-cita saya kepengen ke Australia, pengen belajar dari orang aborigin itu, jadi bukan cuma punya tapi bisa balik lagi gitu. Nah itu salah satu cara saya untuk memberitahukan tentang tabur tuai itu. Tapi kan kemungkinan perlu disempurnakan. Kira-kira apa perlu disempurnakan? Karena kalau apa yang kau lempar balik itu kan berarti 100%. Kalau yang aku lempar kebaikan, 100% kebaikan kau. Tapi kalau aku lempar kejahatan, 100% ke aku juga. Padahal enggak kan ya. Gimana menyempurnakannya? Hukum cinta kasih, Rom. Saya lupa ingat ya. Hukum cinta kasih Yesus apa, Rom? Hukum cinta kasih Yesus kalau buat saya sih
seperti kalau waktu Allah itu mau menghukum Sodom dan Gomora, lalu ada tawar-menawar dengan Abraham dari 50, 40, Oh. terus ketika sampai ke 10 apa 5, terus Tuhannya kabur. Karena kalau enggak ntar nawarnya 1, pasti Tuhan juga kalau ditawar 1 itu pasti akan juga oke gitu. Artinya kalau hukum cinta kasih dari Tuhan itu dia memberi sehabis-habisnya gitu. Berikanlah ya Iya. kepada Tuhan Allahmu gitu ya. Iya. Pada sesamamu ya itu. Ya, Kepada kadang-kadang Tuhan, kepada sesama, kepada diri pada diri sendiri. sendiri. Nah, ini perlu memang ketenangan hati ya, ketenangan hati, lalu kemudian orang itu bisa meditatif, minimal berdoa, berdoa, lalu kemudian, nah lambat laun kan kalau kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan, oh iya, aku salahnya di sini ya. Oh iya, saya bukan menghadirkan surga nih, saya menghadirkan neraka, saya menghadirkan si jahat di dalam rumah saya. Wah, gimana ya? Oh iya, udahlah saya pengakuan dosa lah. Seperti itu. Atau saya sudah benar belum sih saya menghadirkan surga dalam keluarga saya? Saya sudah berikan yang terbaik secara akal, budi, pikiran ya kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua saya, ya kepada istri saya, suami saya, anak-anak saya. Dan kalau memang itu sudah dilakukan, ya sudah aman. Ya, kalau yang bacaan minggu kemarin itu ya harta ya. Iya, Berikan harta. Ya semua sudah saya lakukan. Nah, iya. tinggal harta. Kamu Jualah bisa hartamu. jualah hartamu. Itu sebenarnya tes ikhlas atau enggak ya, Rom? Oh. Tes ikhlas atau tidak, ya. Dan kalau memang dia sudah ikhlas, ya sudah. Karena kan semua ini milik Tuhan. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan sebagai saluran berkat. Ini loh. Seperti itu, Rom. Iya. Tadi saya punya salah satu hal yang saya khotbahkan tapi lupa saya. Jadi saya berkhotbah begini, bahwa dari Allah itu mempersatukan, dari iblis itu memecah belah. Jadi kalau engkau mau menciptakan surga, itu berbuatlah seperti Allah mempersatukan. Ketika kita bersatu, rukun, terciptalah surga. Seperti itu kalau saya. Ya, jadi kita nggak usah menunggu nanti ya, Romo ya. Surga ya sekarang ini. Iya. Ya. Ketika kita rukun gitu, bersatu, itu surga, damai. Menghadirkan Tuhan, menghadirkan cinta, itu sudah surga. Iya. Saya rasa udah cukup apa belum untuk permenungan kita? Sudah, Romo. Sudah. Jadi kalau Mas Aga diminta untuk menyimpulkan, kan biasanya saya menyimpulkan, sekali-sekali Mas Aga lah menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan adalah, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, baik kiranya kita selalu menghadirkan Tuhan, menghadirkan nilai-nilai, menghadirkan cinta kasih, damai, ya, kejujuran, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, ya, nilai-nilai surgawi di dalam kehidupan kita. Entah dalam berkeluarga, entah dalam bermasyarakat, di kantor, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Itu kesimpulan saya. Iya. Jadi para teman-teman besan saya, marilah kita hadirkan surga di dunia ini lewat cinta kasih dan nilai-nilai surga, dan kita sudah menciptakan surga di dunia ini, nggak usah nunggu nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Sekarang ini kita ciptakan surga di sini. Terima kasih.